Halo guys, balik lagi sama Ana, dan di video kali ini gue akan put into test Fluiting's other workout. Nah, karena minggu kemarin gue udah berhasil melakukan abs workoutnya selama 2 minggu ya, dan sekarang gue akan mencoba men-challenge myself untuk melakukan arms workoutnya selama 10 hari, dan kita lihat perubahannya setelah 10 hari ya. Oke, sama seperti kemarin, sebelum kita akan mulai workoutnya, kita akan mulai challenge-nya. Gue akan ukur dulu lingkar lengan gue sekarang berapa, dan kita akan lihat perubahannya setelah 10 hari. Oke, jadi pertama-tama gue akan kasih lihat bentuk lengan gue ya. Nah, kalau gue ini tipikalnya, karena kan orang-orang beda-beda ya. Ada yang pas mereka gendut, mereka naik dulu, mereka kelihatan perubahannya di perut atau misalnya di pipi. Kalau gua untuk melihat gua tambah gendut atau enggak, gua kelihatan banget di lengan ataupun di paha gua, di kaki gua. Nah, jadi menurut gua lengan gua itu adalah salah satu yang paling susah nih untuk ngehilangin atau ngecilin ukurannya, lingkarnya. Nah, sama seperti kemarin, kita akan ukur juga untuk lingkarnya sekarang berapa, dan kita akan lihat seudah 10 hari apakah ada perubahannya apa enggak. Oke, so gua akan mohon maaf ya guys, karena memang bukan profesional, nggak suka ngukur-ngukur juga. Gua mulai ngukur-ngukur ini karena gua pengen nge-track aja gitu hasil olahraga gua tuh sampai mana. Nah, coba sebentar, kejauhan guys, nggak kelihatan. Ya kan, gue ukur adalah lengan atas gue ya, jadi gue ngukurnya sejajar sama ketiak gitu. Oke, nah untuk lengan atas gue sekarang untuk hari pertama itu di 35 cm. Aduh, tangan gue gede banget. 35 cm. Kita akan lihat seudah 10 hari apakah ada perubahan dari lengan gue ini. Stay tune. Oke, jadi di video kali ini seperti yang udah gue janjikan, gue akan ngukur perubahan lengan gue setelah gue mengikuti 10 hari Fluiting Arms Workout. Yuk, mari sama-sama lihat. Oke, jadi pas hari pertama itu gue udah ngukur kan, terus gue sempat lupa sih pas pertama itu gue ngukur berapa. Tapi tadi sebelum mulai gue ngecek lagi berapa sih gitu, biar gue bisa tahu perbedaannya langsung sebelum gue ngomong sama kalian gitu kan. Ternyata di yang hari pertama sebelum gue mulai si workoutnya itu, lingkar gue ada di 35, dan sekarang sih gue nggak tahu lu kelihatan nggak. Oh ya, oke, ini gue di 34. Jadi perbedaannya setelah 10 hari melakukan abs workout, arms workout itu gue ada di sekitar 1 cm untuk perubahan di lengan atas gue. So hi guys, seperti video abs yang kemarin yang udah pernah gue share, gue juga akan kasih lihat klip gue latihan dengan arms workoutnya Fluiting. Nah, karena udah buat gue udah nggak terlalu kerasa, karena gue udah menjalani 10 hari. By the way, ini udah lebih dari 10 hari karena gue ngerekam video ini seminggu seudah gue ngeberesin workoutnya. Nah, jadi gue akan tambah dengan barbel 1 kilo di masing-masing tangan. Kalau misalnya kalian awal banget, jangan khawatir, bisa tanpa beban nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian merasa udah nggak terlalu efektif, jangan ragu untuk tambah beban. Yuk, mari kita mulai workoutnya.
setelah ini gue udah beres, terus tadi gue ngecek rekaman dan rekamannya nggak kerekam semua karena memorinya kurang katanya, jadi dia potong di setengah. Jadi untuk lengkapnya kalian langsung ke link yang gue kasih di bawah, itu langsung ke gerakannya Chloe ya. Jadi kalian bisa lihat full gerakannya di sana. Ini cuman sebagai kayak cuplikannya aja gitu. Nah, dan seperti yang lo lihat, gue udah keringetan banget. Tadi sebelum olahraga ini gue udah 15 menit Zumba workout, jadi memang udah cardio, jadinya udah keringetan banget. Dan sudah ini gue akan ikutan stretching dari olahraga yuk. Oke, jadi gue mau olahraga dulu, nanti seudah gue olahraga, gue akan share sama kalian pros and cons-nya untuk olahraga arms workout-nya Chloe Ting. Simak terus ya, bye! Hai guys, balik lagi sama Ana, dan sekarang gue udah mandi, udah beres olahraga, udah mandi, udah makan. Dan gue akan lanjutin untuk review arms workout dari Chloe Ting. Jadi yang gue pakai adalah yang standing arms without any equipment, dan gue pakai selama 10 hari. Seperti biasa, gue akan review dari pros and cons-nya dari olahraga ini ya. Kalau prosnya sendiri, menurut gue olahraga ini sangat efektif untuk kalian yang memang mau ngencengin otot-otot di lengan kalian gitu. Karena meskipun lo lihat gerakannya sangat amat simple, tapi kalau misalnya lo lakuin tanpa beban aja, itu tuh udah capek sih, udah sakit menurut gue. Nah, kenapa gue pakai beban? Karena gue udah setelah gue lakukan itu 2 hari terakhir gue mulai pakai beban karena mulai nggak terlalu berat buat gue. Cuman karena video ini, yang review ini gue buat seminggu seudah gue beresin challenge-nya, jadi tampaknya tadi pas gue pakai lagi itu lumayan berat loh, pakai beban 1 kilo doang. Nah, prosnya lagi adalah selain lu bisa lihat di review gue, memang lingkar lengan gue mengecil 1 cm doang, tapi menurut gue ini lumayan efektif. Kenapa? Karena meskipun tidak terukur dengan sentian, gue merasa bahwa otot-otot gue semakin kuat gitu loh. Salah satunya adalah gue mulai gradually naik ke barbell gue dari 1 kilo pas awal, terus ke 2 kilo, ke 3 kilo. Memang sih bukan dengan gerakan Chloe Ting gitu gue melakukan dengan 3 kilo, gue masih pakai yang 1 kilo. Tapi kalau misalnya kayak buat arm wrap-nya aja, itu gue udah naik sampai 3 kilo sekarang. Oke guys, karena tadi ada kesalahan teknis, kamera gue tiba-tiba mati. Memang gue pakai kamera yang udah lama sih, dari tahun 2011 gue belinya. Dan tiba-tiba baterainya ngedrop gitu, jadinya gue harus balik ke ini pakai kamera handphone gue. Jadinya ya harus tektokan gitu lah, rada ribet sebenarnya. Tapi gue mau lanjut aja. Lagi ke prosnya dari arm workoutnya Chloe Ting. Gua sih nggak ketemu cons yang berarti dari arm workout ini, karena menurut gua ini cukup efektif ya, mengingat gue cuman ngelakuin ini selama 10 hari dan otot yang dibentuk juga mungkin ketimbang otot abs itu lebih kecil, jadinya nggak terlalu beda jauh gitu. Lo bisa lihat dari hasil ukuran gue, hasil measurement gue cuman kurang 1 cm gitu setelah 10 hari. Tapi menurut gue untuk hasil 10 hari itu udah oke banget sih. Apalagi seperti yang gue udah pernah cerita, bagian tubuh yang paling susah gue turunin, gue kecilin adalah tangan dan kaki. Kalau perut gue lebih gampang untuk nurunin gitu loh. Nah, ini adalah bagian yang memang menurut gue olahraganya itu harus lebih keras karena lemaknya agak bandel di situ. Dan menurut gue udah ada perubahan selama 10 hari aja, udah bagus banget sih. Mungkin yang akan gue lakukan berbeda adalah gue akan plan olahraga ini dengan lebih baik. Gue akan lakukan olahraga ini selama 30 hari. Mungkin gue akan coba lakuin lagi. Tapi untuk sekarang gue pengen nyoba gerakan yang lain, jadinya gue nggak akan lakuin sekarang. Tapi kalau misalnya gue akan ngelakuin ini di kemudian hari, gue akan plan 30 hari dengan pembagian sebagai berikut. 10 hari gue akan tanpa beban,
untuk pertama. Terus 10 hari kemudian gue akan menggunakan beban 1 kilo masing-masing di tangan. Dan 10 hari terakhir gue akan menggunakan beban 2 kilo masing-masing. Jadi gue rasa ini akan berguna untuk lebih kelihatan gitu efektivitasnya kalau lo lakuin ini dengan waktu yang lebih panjang, gak cuman sekitaran seminggu atau 2 mingguan aja gitu. Dan perlu diketahui ini bukan jenis olahraga yang bisa kamu lakuin cuman ini aja, single exercise aja. Kalau abs oke lah, misalnya kalian ngomong kayak Ci aku mau ngelakuin ini doang, ya udah nggak apa-apa. Mungkin karena menurut gue si abs itu agak lebih berat. Ini berat memang, tapi nggak seberat yang abs gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau lu emang serius pengen ngebentuk otot, pengen ngurusin berat badan gitu kan, nurunin berat badan, ini harus digabung dengan olahraga lain. Either mau kamu gabung sama abs, kamu gabung sama olahraga dari YouTuber lain, ini akan lebih efektif jauh kalau misalnya kamu lakuin sama olahraga lain. Gua sendiri, gua ngelakuin olahraga yang lain. Gua sekarang lagi ikut 30 days challenge dari Olahraga Yuk. Itu Ramadan challenge-nya dia. Jadi biasanya gua beresin dulu challenge-nya dari Olahraga Yuk, terus gua lanjut untuk arms workout ini. Nah, itu pun karena memang yang challenge-nya yang Olahraga Yuk ini diperuntukkan untuk Ramadan, jadi memang nggak terlalu berat. Mungkin itu juga ngefek ke hasil gua yang arms ini yang nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu jauh gitu bedanya. Tapi gua rasa ini masalah durasi doang sih. Gue cuma ngelakuin arms workout ini cuma 10 hari. Dan kalau misalnya gue akan lakuin seperti yang gue bilang, gue akan lakuin dengan durasi yang lebih lama, dengan beban yang lebih terplanning kayak gitu. Nah, semoga review dari gue ini meskipun rada ngaclok-ngaclok nih waktunya dikarenakan kamera gue, dikarenakan jadi sebenarnya gue baru ketemu kamera itu gitu, terus gue kayak kayaknya oke deh pakai kamera, mendingan pakai kamera daripada pakai kamera handphone kan. Udah gitu memori handphone gue juga tidak dapat diandalkan gitu. Ternyata kamera gue karena udah lama baik memori maupun si baterainya juga tidak bisa diandalkan gitu. Jadi gue balik lagi ke kamera handphone gitu. Nah, semoga review gue yang ini juga dapat membantu kalian dalam mungkin yang lagi dalam fitness journey kayak gua. Dan kalau memang ada saran atau ada pertanyaan, ada yang mau lebih jelas, kalian juga tinggal drop komentar aja di bawah. I'll do my best to reply you as soon as possible ya. Stay happy and healthy. Bye-bye. Jangan lupa untuk cek video lain di channel aku ya. Kita sama-sama berusaha bareng yuk. Semangat!